Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kita masih di kuliah teknologi yang insya Allah berbicara mengenai ICT 4D, Information Communication Technology for Development, yang alhamdulillah pada hari ini kita akan berdiskusi mengenai sebuah inisiatif yang menarik yang tampaknya kita akan banyak mendulang pelajaran dari situ. Inisiatif ini bernama Internet untuk Belajar, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dibersamai oleh Bu Puji Rahayu, yang alhamdulillah beliau adalah inisiator dari proyek ini. Menarik sekali ketika awal dari ceritanya adalah ketika saya memperoleh email dari mahasiswa saya bahwa dia minta izin karena kuliah asinkronnya di pertemuan hari sebelumnya tidak bisa berlangsung dengan baik di sisi dia karena keterbatasan internet gitu. Kemudian emailnya dia itu betul-betul saya copy, kemudian saya paste ke sebuah grup di universitas yang kemudian alhamdulillah unexpectedly gitu ya, ada reply dari Bu Puji. Beliau ini adalah dosen di program studi bahasa Inggris Universitas Islam Indonesia, yang kemudian barulah kemudian masuk di benak saya bahwa MLST itu adalah Master of Learning Science and Technology. Sehingga kemudian begitu lekatnya beliau dengan teknologi, yang hari ini sebagai sebuah introduction Internet untuk Belajar ini sebagai sebuah inisiatif yang tampaknya banyak orang memerlukan ya, di tengah kemudian kita masih di pandemik yang tampaknya grafiknya masih terus belum ada tanda-tanda datar atau turun gitu ya, masih naik terus gitu, sehingga kemudian pembelajaran masih harus diselenggarakan di rumah. Ada beberapa cerita yang barangkali bisa kemudian membangun background diskusi kita hari ini. Kita simak bersama-sama. Semoga bisa jalan ya. Wow, di atap rumah. Ini ada sebenarnya sebuah video ya. Sebenarnya sebuah video tentang bagaimana anak-anak yang pada bagian ini dia di lereng Dieng. Untuk mendapatkan signal dia harus naik ke atas bangunan, ini kayaknya pos ronda semacam itu. Ada juga di daerah yang lain para siswa ini harus naik ke pohon. Yang menarik juga, salah satu di proyek Bu Puji, kemudian salah satu sekolah harus menaikkan pipa untuk mendapatkan signal. Ini salah satu potret di kita yang kalau ada seorang kawan cerita tempo hari, nggak usah jauh-jauh, di sekitar kita saja, sekitar 2 km radius kita, situasi yang sama itu masih bisa kita temui. Yang saya yakin kemudian inisiatif yang digagas oleh Bu Puji ini betul-betul menarik. Ini salah satu yang kemarin saya potret dari Facebook Bu Puji. Setelah sekian bulan Bu Puji saya enggak ngakses Facebook sampai kemudian notifikasinya ada 200 something gitu ya. Kemudian saya kayaknya saya harus mengakses Facebook lagi untuk mendapatkan informasi. Ini salah satu yang menjadi proyek Bu Puji, nanti barangkali beliau bisa bercerita banyak mengenai sebuah daerah di Jember. Kalau Anda lihat bagian di peta ini kanan itu kan Banyuwangi ya, agak ke kiri nanti. Ya, beliau sedang studi, kita doakan semoga bisa segera membantu kembali di Universitas Islam Indonesia. Amin. Ya Allah. Dan ini side jobnya beliau berkebun pisang kepok, jadi bakulan pisang. Jadi ya, beliau ada di balik kamera ini, yang ini proyeknya nanti kita diskusikan. Bu Puji ada bersama kita. Ini dia Bu Puji.
Terima kasih sudah berkenan bergabung Bu Puji. Kita di topik sekolah internet atau kemudian di C240 banyak kemudian berdiskusi tentang banyak hal ya, tentang bagaimana kemudian teknologi bisa empowering people gitu ya. Okay. Teknologi bisa memberikan kesempatan kepada, tentunya nggak bisa langsung ke semua orang ya. Sebagian orang kemudian bisa mengikuti proses bisnis atau kemudian kalau di education ya sekolah gitu ya dengan baik gitu. Bu Puji barangkali bisa sedikit cerita inisiatif ini awalnya dulu seperti apa Bu Puji? Baik, terima kasih Pak Jarwo, terima kasih sudah diundang. Sebenarnya saya mau delik-delik saja ini sebenarnya tuh. Jadi begini, di bulan April itu sebenarnya saya seharusnya pergi ke San Francisco untuk mempresentasikan riset saya tentang pedagogical strategies yang digunakan untuk game-based language learning. Pelaksanaan konferensinya itu bulan April tanggal 20, kemudian exactly like one day before Anies ngumumin PSBB atau apa ya itu yang tanggal 15 Maret atau Februari itu saya berada di Surabaya, apply visa Amerika, tapi sudah ditutup, jadi saya ke Surabaya empty handed gitu. Nah, jadi akhirnya konferensi itu akhirnya diadakan online. Jadi ada beberapa budget yang tidak saya gunakan karena online, gitu kan. Nah, semestinya budget itu memang sudah menjadi hak pribadi saya karena yang penting laporannya masuk, misalnya paper atau apa gitu, yang penting saya laporkan. Tapi saya sendiri mau menggunakan uang itu rasanya tidak sampai hati. Akhirnya ada pandemi, ada keluhan-keluhan tentang tidak bisa sekolah karena tidak ada internet. Yang itu sebenarnya di bulan pertama itu saya masih biasa aja, karena kita masih sibuk dengan diri kita masing-masing, ya. Bagaimana cara menyelamatkan diri kita dan keluarga kita. Jadi bulan pertama itu masih santai, saya belum melakukan apa-apa kecuali membuat face shield sama masker gitu ya. Kemudian tiba-tiba, kenapa kok saya tidak membagi internet di rumah saya ya untuk orang-orang yang tidak mampu gitu. Kemudian pada akhirnya internet di rumah itu dipasangin semacam case account gitu, yang kita bagikan untuk anak-anak sekolah di sekitar kami. Kemudian setelah itu terbesit, loh aku punya uang. Sepertinya bisa juga ini tak buatkan semacam yang saya buat di rumah untuk beberapa daerah. Jadi kemudian saya ke Bantul, di Bantul itu ada 2, terus di Sleman ini ada 1. Itu kalau di Sleman, kebetulan itu di rumah saya, itu gampang karena kami udah memasang IndiHome, jadi tinggal bagi saja. Tapi ada case yang di Bantul itu kita perlu pasang tower lah ya gitu. Yang satunya juga pakai IndiHome. Satu lagi ini masih sangat kesulitan untuk pasang IndiHome gara-gara tiangnya itu agak jauh gitu. Jadi tidak bisa pasang. Jadi ini masih menunggu yang satu di Bantul ini. Kemudian ngobrol-ngobrol sama teman dari Kalbar. Yang teman ini memang menurut saya sangat luar biasa lah. Beliau ini anak daerah di Kalimantan Barat, kemudian mendapatkan beasiswa kalau tidak keliru ke New Zealand atau di Australia gitu. Dia PNS guru dan dia rela untuk pulang untuk mengajar di SMA di sana. Kemudian ngobrol-ngobrol, kami memang sering ngobrol tentang pendidikan di Indonesia, sok-sokan lah kami ngobrol tentang pendidikan Indonesia padahal nggak bisa ngapa-ngapain juga. Pada akhirnya ngomong-ngomong tentang sinyal, tentang apa gitu, terus ada nggak di daerah
panjenengan yang misalnya yang kira-kira membutuhkan internet, kemudian kita ngobrol-ngobrol, awalnya mau dipasang di sebuah surau, musola lah ya kalau di tempat kita. Kebetulan teman saya ini either Katolik atau Kristen gitu, tapi dia menyarankan karena kalau di musola itu lumayan menjadi tempat yang apa ya, tempat umum, tempat yang biasa dipakai oleh orang-orang berkumpul gitu. Dan kebetulan waktu itu di sana COVID belum ada lah mungkin ya. Kayak di tempat kita kan baru akhir-akhir ini aja COVID itu mendekat. Kalau dulu kan masih jauh. Terus pada akhirnya awalnya saya pikir dia akan merekomendasikan sekolahnya. Pada waktu saya tanya, apakah kalau misalnya sekolah bagaimana Pak? Ada nggak yang kesulitan? Saya kira dia akan merekomendasikan sekolahnya, tapi ternyata tidak, karena sekolahnya itu sudah bisa memasang IndiHome. Dia merekomendasikan sekolah temannya, yang menurut dia kepala sekolahnya ini luar biasa perjuangannya untuk sekolah, kemudian akses internet di sekolah ini tidak ada, kemudian kami ngobrol lewat WA, dia merekomendasikan nomor, terus saya tanya-tanya, saya kok percaya sama teman saya ini yang lulusan New Zealand atau Australia ini. Kepercayaan saya awalnya karena itu tadi, kok dia nggak merekomendasikan dusunnya dia atau sekolahnya dia, tapi memang merekomendasikan tempat yang memang benar-benar membutuhkan. Akhirnya kontaklah sama Bapak Kepala Sekolah, namanya Pak Haron, itu di Tayan Hulu. Yang mereka harus memasang tiang pancang yang lumayan tinggi, dan peralatan, saya sih tidak tahu peralatan apa yang diperlukan, tidak tahu, tapi mereka memesan peralatan itu memang dari Jawa lah ya. Kalau yang pertama, yang di Tayan Hulu ini kebetulan pas ada stok di provider yang di sana, di Kalimantan Barat, jadi agak cepat gitu. Cepat terpasang, akhirnya terpasang. Waktu itu, apa ya Pak Jarwo namanya, kalau kita cari sinyal itu namanya apa? Karena harus memastikan dulu ada sinyal yang bisa masuk. Akhirnya, setelah dicek, oh bisa, Telkomsel bisa masuk. Akhirnya ya sudah pasang tiang, kemudian pada akhirnya bisa menangkap sinyal Telkomsel. Dan itu satu-satunya internet yang bisa masuk di sekolah itu. Kebetulan guru-guru di sekolah itu masih mengajar daring sebenarnya, tapi tetap ke sekolah. Jadi kalau dulu sebelum terpasang internet ini, guru-guru tethering sama teman-teman yang memiliki Telkomsel. Pak Kepala Sekolah kebetulan memakai Telkomsel. Terus dengan adanya sambungan ini, jadi guru-guru bisa langsung memakai sambungan ini. Yang itu mereka tidak punya pilihan karena hanya ada Telkomsel di sana, dan saya sudah menghubungi Telkomsel Kalimantan Barat untuk misalnya menanyakan apakah ada paket seapalah untuk sekolah gitu yang bisa unlimited dalam 1 bulan atau seperti paketnya IndiHome yang mungkin oke lah, mungkin agak mahal sedikit, tidak masalah, tapi untuk sekolah ini kemudian supaya mereka nanti itu misalnya oke lah patoknya, ada patokannya sebulan saya menghabiskan internet misalnya 500.000 atau 1 juta, tapi bisa dipakai kapan saja oleh guru-guru. Tapi yang itu belum. Dari satu itu, kemudian ada seorang teman dari Bapak Kepala Sekolah itu menghubungi saya bahwa mereka juga membutuhkan sambungan internet. Karena waktu itu saldo saya tidak cukup, akhirnya saya jawil-jawil teman-teman. Ini Pak Jarwo. Jadi ada beberapa, kalau so far sih masih ada dari teman-teman LPDP Sydney Uni yang terjangkau saya saja. Saya yakin sebenarnya banyak juga yang mau
yang mau berbagi internet. Cuman yang terjangkau sama saya ya teman-teman LPDP Sydney Uni sama teman-teman prodi bahasa Inggris. Ada juga teman UII yang lain yang mendengar pemasangan ini kemudian menghubungi saya, Mbok saya tak ikut bantu. Oh ya wes, pada akhirnya yang kedua itu di Kuala Behe itu itu perbatasan dengan Entikong ternyata. Yang akses listrik saja mereka itu baru dapat sambungan listrik itu sekitar sebulan yang lalu. Gitu. Untuk kasus yang Kuala Behe ini kebetulan pas stok alat-alatnya itu tidak ada di Kalimantan Barat, jadi mereka harus menunggu pesanan dari dari Jawa yang dikirimkan lewat laut, jadi lama. Jadi baru 2 minggu, udah lebih dari 2 minggu lah, baru mulai dipasang kemarin. Nggak tahu apakah sudah berhasil atau belum. Semoga berhasil. Ya, total ada 7 Bu ya? Iya, baru 7. 3 di Jogja, Bantul dan Sleman, 2 di Kalimantan Barat. 2 di Jember. 2 di Jember ya? 2 di Jember. Kalau yang di Jember ini Pak, ini di Sanggar Belajar. Jadi mereka memang menemani anak-anak untuk sekolah daring. Gitu. Waktu itu beliaunya bilang anak-anak ini sekolah daring dengan 1 laptop, tethering ke handphone saya, bilang gitu. Kemudian ada nggak di sana sambungan IndiHome lah atau apa gitu. Terus beliau cerita ada IndiHome tapi jauh gitu. Nah itu yang ada di cerita yang barusan yang akhirnya Pak Aryadi itu kekeh datang ke Telkom, kemudian setengah memaksa untuk minta dipasangkan gitu dengan memang kita bayar ekstra lah untuk tiang gitu. Tapi menyenangkan sehingga pada akhirnya orang-orang yang mampu di sekitar situ bisa memasang IndiHome karena sudah ada tiang di dekatnya. Jadi katanya sekarang Telkom rajin memasang tiang di situ. Jadi udah ada banyak tiang di sana. Jadi betul-betul men-trigger orang-orang di sana untuk kemudian berpikir ya Bu ya. Jadi menyediakan teknologi gitu. Bu Puji, kalau melihat dari situasi pandemi ini kan kemudian banyak siswa yang bukan banyak lagi ya, semua siswa dirumahkan. Dari yang jenengan alami di 7 lokasi tadi, itu apakah sebenarnya interkoneksi itu digunakan untuk guru supaya dia bisa mengunggah material dan bisa diakses oleh siswa, atau seperti apa proses bisnisnya sebenarnya? Kalau yang di sekolah-sekolah itu memang lebih ke gurunya ya, guru dan tetangga di sekitar sekolah itu yang bisa memanfaatkan. Tapi kalau yang sanggar belajar yang saya maksud di Jember itu memang untuk siswa-siswa. Untuk siswa-siswa. Kalau yang di Bantul juga untuk siswa-siswa. Jadi menjadi hub-hub dari orang-orang yang ada di sekitar sanggar-sanggar itu gitu. Iya. Dan mereka itu juga mereka aware dengan protokol. Jadi kalau seperti yang di salah satu di Bantul itu memang yang punya rumah itu menyediakan meja-meja gitu yang sudah berjarak gitu. Meskipun sebenarnya mereka juga sekampung juga sih. Gitu. Jadi kayak mini library gitu ya sebenarnya situasinya kalau saya lihat dari foto-foto itu. Iya, kalau yang di foto-foto itu kegiatan mereka sebelum pandemi. Kalau yang sekarang memang saya belum mendapatkan foto yang bagaimana proses bantuan belajar untuk siswa-siswanya. Bu Puji, kalau tadi jenengan cerita Pak Aryadi sampai harus datang ke Telkom kemudian dalam tanda kutip memohon-mohon, itu sebenarnya kesulitannya apa Bu ketika sudah masuk ke lapangan seperti itu? Apakah kemudian ada provider yang mereka resist, artinya tidak kemudian nggak punya planning lah gampangnya untuk masuk ke lokasi itu, atau sebenarnya seperti apa gitu?
Saya tidak tahu pasti seperti apa, cuman memang sepertinya kok inisiatif kita ini lebih ke kemudian memecut mereka untuk oh iya ya, harusnya saya pasang juga. Buktinya pasang satu tiang itu akhirnya akan merembet-merembet ke beberapa pelanggan yang lain yang mungkin itu nggak tahu ya, apakah mungkin tidak terfikirkan oleh mereka atau Perlu they trigger just gitu kayaknya ya. iya, they just Oke. do business as usual gitu kali ya. Padahal secara cost sebenarnya kalau katakanlah misalnya per tiang itu kalau jenengan alami di lapangan seberapa gede, Bu? Oh, tidak mahal-mahal, tidak mahal sekali, tidak sampai 1 juta itu. Aha, karena sebenarnya hak pakai saja ya, karena Iya, materialnya tetap di dia kan sebenarnya. tetap ada di dia. Sebenarnya sih, seperti case yang di Bantul itu, sebenarnya menurut aturan, yang case yang di Bantul yang belum jadi, menurut aturan itu harusnya sudah oke karena sudah ada lebih dari 10 orang yang mau pasang. Tapi tidak tahu sampai sekarang belum dipasang-pasang. Kalau yang Bantul ini memang saya sendiri, saya belum ikut campur untuk pemasangannya. Baru saya percayakan pada salah satu ketua RT di sana untuk menghubungi orang di Telkom, bla bla bla. Tapi sepertinya mungkin sebentar lagi harus saya cek kemudian kalau harus saya berkirim atau berkirim surat sama Telkom Bantul. Padahal Bantul itu daerah asal saya sebenarnya. Jadi malah yang Jember itu yang cepat sekali. Sekitar 3 hari itu udah oke. Ya biasanya jenengan selalu ada mitra ya di setiap titik itu ya. Iya. Jadi relatively secara effort kemudian jenengan bisa remote aja gitu dari Jogja gitu ya. Iya. Saya nggak turun langsung. Saya hanya mengusahakan kalau pas tidak ada saldo yang saya mengusahakan ada uangnya dengan cara jawil-jawil teman-teman itu. Dan calling provider tadi mungkin. Oh tidak, provider itu lebih karena kemudian ada masalah, terus saya mencoba mendekati provider. So far sih baru yang Telkomsel kan ya, yang terpasang di Kuala Behe dan Tayan Hulu itu. Tidak tahu nanti kalau yang di Halmahera itu yang bisa masuk kapan. Gitu. Sementara ini kalau Bu Puji gerakannya lewat Facebook ya kalau kita lihat ya. Bagaimana responnya Bu dari publik? Apakah kemudian sementara ini masih di seputar kawan-kawan ataukah kemudian sudah mulai Bu aku tak titip untuk jenengan daerah mana terserah deh gitu atau gimana? Masih di kawan-kawan sih karena pertemanan di Facebook saya memang banyak, tapi sebenarnya saya tidak aktif sekali juga di Facebook. Hanya sebenarnya yang seperti kemudian saya membuatlah halaman itu lebih ke cara saya untuk pertanggungjawaban sama yang memberikan dana, beberapa teman yang sudah memberikan dana saja, bukan sosialisasi itu sebenarnya nggak begitu ini juga. Ya, apa namanya nanti akan jalan sendiri gitu ya. Ya, lebih ke misalnya seperti yang kemarin itu Pak Jarwo, ada yang memang benar-benar udah ngomong ada masalah, nah baru saya mendekat gitu. Ya aku ketika baca email itu ya apa namanya jeru gitu rasanya ya. Apa namanya? Tapi belum dapat respon ya Pak saya. Ya, ada keinginan besar gitu. Ada keinginan besar si mahasiswa ini untuk belajar. Sampai kemudian dia ceritakan effortnya itu dia datangi instansi pemerintahan terdekat, kemudian memohon bantuan untuk bisa diberikan koneksi internet supaya bisa kuliah. Aku kemudian apa namanya menilik gitu ya, menilik ke dalam desain perkuliahanku itu oh ya abot banget. Apakah friendly enggak gitu. Desainnya itu kan apa namanya asinkron, artinya kemudian ada space time yang relatively kemudian panjang, kemudian dia bisa mengikuti itu dengan pace yang dia bisa set gitu. Tapi kemudian ya nek rano koneksi internet ya mau sekecil apapun bingung juga ya. Tetap nggak bisa betul, ya. Betul. Saya pernah itu istilahnya
adu argumentasi sama suami saya. Loh, kok mahasiswanya bisa kirim WA? Berarti ada sinyal internet dong. Tapi kan WA kan gampang, kecil aja nggak apa-apa. Loh, kalau bisa WA berarti bisa YouTube juga. Terus, ya nggak mesti YouTube perlu bla 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 bla. Loh, kan ada internet berarti bisa YouTube. Saya ngeyel kayak gitu. Tapi setelah kita buktikan memang ternyata tidak seperti itu adanya. Kadang kita bisa WA bisa on, tapi tidak bisa untuk yang lebih besar lagi gitu. Kalau dari 7 lokasi yang jenengan garap sekarang itu, sementara ini WhatsApp sebenarnya masuk nggak kalau kita mau standar yang paling low deh di dalam desain sebuah perkuliahan gitu? Masuk sebenarnya Pak, masuk. Sebenarnya masuk, lebih kepada hanya provider-provider tertentu saja yang bisa sampai ke sana. Plus lebih kepada masyarakat-masyarakat yang sebenarnya kalau kesehariannya itu tidak mesti beli kuota, jadi harus beli kuota untuk sekolah. Jadi kalau ada wirelessnya itu jadi mereka tidak perlu beli kuota. Betul. Gitu. Misalnya 70.000, ya 70.000 sebulan bagi kita mungkin ya oke, tidak berat lah, tapi mungkin bagi beberapa orang atau mungkin bagi banyak orang di masyarakat kita itu mending dibelikan yang lainnya gitu. Economically akan problematik ya ketika kemudian ada expenses tambahan gitu ya. Bu, mohon izin saya ada satu slide yang barangkali saya ingin mencoba melihat apakah kemudian inisiatif dari Bu Puji ini bisa didekati dengan ini gitu ya. Saya melihat dari apa namanya cerita Bu Puji, kemudian dari kemarin situasi mahasiswa dan lain sebagainya itu, kita melihat Bu Puji itu kan ada pada bagian ini ya. Kalau saya lihat dari papernya si Prince Waterhouse ini sama Storeson itu, dia memunculkan ini yang kemudian sebagian orang mentransformasikannya menjadi pentahelix gitu. Ada satu slide. Nah, gerakan Bu Puji ini kan belum ada keterlibatan government sama sekali ya sebenarnya ya kan? Belum. Betul-betul private inisiatif ya kan? Iya. Itu kalau dari bagian ini kemudian kita bisa melihat lebih mengarah kepada bagaimana gerakan itu diawali dari enthusiast citizen ya. Case of kemudian kalau sekarang kita lihat government sudah mulai ada gerakan kuota belajar gitu ya. Artinya kemudian di tengah ini si government sudah mulai bergerak, kemudian didorong oleh provider-provider yang mau bekerja sama sehingga bisa dengan mudah memberikan atau meng-create sebuah program baru. Mereka barangkali ada di posisi ini sebagai private sector atau bisnis. Meski kemudian kalau kita bicara Telkom atau Telkomsel sebenarnya bagian dari government juga, tetapi ya BUMN juga ya, private sector juga ya. Dan apa namanya university, kemudian ada NGO. Bu Puji, kalau dalam pandangan jenengan, seorang enthusiast citizen, seberat apa sih Bu gitu di dalam kemudian mengusahakan sebuah inisiatif? Apakah kemudian perlu dukungan dari 4 buletan yang lain ini, ataukah sebenarnya ya kita bisa aja sih selama kemudian kita bisa menjaga energi agar tetap hangat gitu ya, dengan antusiasme kita gitu, dengan membantu dan lain sebagainya. Seberat apa Bu kemudian ketika kita coba lihat dengan ini semua gitu? Sebenarnya tergantung skala ya Pak Jarwong ya. Tergantung skala, karena kalau saya itu tidak terlalu ambisius. Kalau ada yang butuh, istilahnya kalau ada yang butuh, saya tidak punya, ya saya gresek-gresek gitu aja. Tidak kemudian ada ambisi untuk
skala berapa besar gitu enggak ya? sambungan, berapa bisa menjangkau berapa sambungan atau berapa kampung gitu ya. Jadi ya saya memang masih masih agak santai-santai saja, sebatas WA sana WA sini gitu. Sama menyediakan nomor rekening gitu yang itu akan saya keluarkan kalau memang sedang membutuhkan. Jadi Hmm. semacam donasi itu juga tidak secara kontinu gitu, Pak. Hmm. Jadi misalnya awalnya kan memang hanya di Jogja, di Bantul dan Sleman gitu kan. Kemudian ada sisa sedikit, ngobrol sama teman yang di Kalimantan itu, kok kurang ya uangnya, ya sudah berarti terus menghubungi teman-teman gitu. Terus ada lagi, ada yang dengar pada akhirnya kayak serumpunnya FPSB itu ikut Hmm. andil juga gitu, Ah. yang pada akhirnya kemudian saya punya saldo, waduh saya harus mempertanggungjawabkan nih, harus mencari orang yang punya masalah punya masalah sambungan, ya itu akhirnya eh, kayak misalnya setiap kali baca-baca berita misalnya, oh di daerah ini kesulitan internet, itu biasanya saya langsung cari teman-teman yang kira-kira di sekitar situ untuk mencari informasi apakah memang sambungan dibutuhkan di sana. Seperti kapan hari itu kan ada berita tentang Bangka, nggih, bahwa di Bangka itu banyak yang tidak bisa ikut sekolah daring atau kuliah daring. Kemudian saya menghubungi seorang teman yang di Bangka untuk mencari tahu. Kadang kan berita di koran online atau apa itu kan kita tidak mesti Ya, bisa, verifikasinya juga mesti ya, ya. tidak Hmm. mesti itu menggambarkan yang sebenarnya gitu Betul, kan. betul. Kemudian saya mencari berita di sana, ternyata tidak masalah. Jadi maksudnya adalah koneksi, bisalah, ya udah berarti nggak sangat badly need connection, tidak seperti yang Hmm. di Kalimantan, di Hmm. Jember itu. Jadi Hmm. jadi kalau skalanya memang kecil, memang tidak terlalu berat. Tapi kalau misalnya keempat stakeholders ini bisa bekerja bersama-sama, nah itu Hmm. malah bisa mewujudkan cita-cita saya. Saya sepertinya pernah mendengar bahwa Pak Presiden bercita-cita semua daerah di Indonesia tersambung dengan internet gitu ya. Hmm. Hmm. Itu kalau kalau harus memang akan seluas itu ya, memang Hmm. harus banyak pihak Hmm. harus terlibat. Kalau Kalau yang misal Mhm. aha. Kalau misalnya kemudian nanti gerakan saya ini terdengar, terus ada yang mau membantu, ya bisa kita luaskan lagi. Tapi kalau saya dari sisi saya pribadi memang belum ingin, sebenarnya pengen untuk membuat ini meluas supaya semua bisa dapat koneksi dan tidak ada masalah dengan belajar. Karena kuota kuota internet dari kementerian itu ternyata saya dengar ya dari maksud saya dari ketujuh daerah itu, ternyata memang belum semuanya mendapatkan Aha. kuota itu. Seperti yang di Kalimantan itu saya tanya, sudah ada belum Pak? Belum. Hmm. Jadi mereka masih mengandalkan Hmm. internet itu Ya. gitu. Masih Jadi terbatas sekali tampaknya ya. Dan juga kalau 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 nggak salah info juga eh, cuma satu kali pemberian, saya nggak tahu. Mesti dicek lagi nanti kayaknya. Kalau kita hitung-hitung sejumlah berapa triliun Hmm. triliun atau berapa ya Pak, atau miliar itu ya, atau apalah itu, dana segitu mungkin juga tidak bakalan bisa menjangkau semuanya kan Pak. Betul. Jadi ya menurut saya, maksud saya kemudian inisiatif pemasangan itu ya masih relate lah untuk beberapa Hmm. daerah, karena Hmm. ada loh Pak yang saya tanya misalnya, gimana di daerahmu pembelajaran daringnya? Hmm. Ya itulah, pada ini kadang nebeng sana nebeng sini. Tapi sebentar lagi dapat kuota dari Pak Menteri. Jadi kayak semacam saya bertanya itu ditanggapi seperti kayak
semacam saya mengkritik ke pemerintah atau bagaimana gitu. Aha, oke, Jadi oke. kayak oh enggak kok, oke-oke aja, nanti juga dapat ini. Ya sudah, Aha, berarti memang nggak butuh gitu aja. oke, oke. Hmm. Ya, Bu, kalau kita coba tilik secara agak teknis gitu ya. Mhm. Dari setiap tempat yang kebetulan Bu Puji kerjakan gitu. Secara requirement teknis, apakah mitra Bu Puji yang membuat listing kebutuhannya atau seperti apa Bu kalau kita mau berbagi gitu? Itu saya sebenarnya menyerahkan kepada pihak yang membutuhkan internet. Mhm. Yang mitra yang bisa mereka jangkau siapa, Mhm. kemudian mereka memberikan list apa-apa saja yang harus dibeli, habis berapa, seperti itu. Jadi ini tidak secara eksklusif bekerja sama dengan mitra yang mana gitu, tidak. Mhm. Jadi lebih ke pengajuan dari tempat yang memang membutuhkan internet saja. Saya sebenarnya berpikirnya lebih ke apa ya, lebih praktis, lebih ke mungkin mereka sudah punya rekanan yang mereka sudah kenal, kemudian yang memang di daerahnya itu memang servisnya itu menjangkau daerah tersebut gitu. Karena saya pernah uh, sebenarnya mau membandingkan harga sih sebenarnya ya, karena Mhm. kita punya uang sejumlah rupiah, kemudian kan inginnya dapat sambungan banyak gitu kan. Mhm. Itu mau membandingkan harga dengan yang diajukan oleh sekolah tersebut. Ini case-nya yang di Kalimantan. Kemudian saya menghubungi salah satu alumni UII Informatika yang kebetulan bekerja di BSI kita. Itu untuk saya minta tolong tanyakan ada nggak teman jenengan yang punya bisnis pemasangan internet di Kalimantan Barat. Mhm. Semua ditanyain memang tidak sampai ke daerah itu. Aha. Jadi akhirnya ya sudah, karena sekolahnya sudah dapat rekanan yang bisa memasangkan, ya kenapa tidak, seperti Mhm. itu akhirnya. Oke. Kalau yang di Jogja ini memang saya meminta tolong pada satu orang yang tadi salah satu teman yang uh, bekerja di BSI Mhm. gitu. Oke, baik Bu Puji. Mhm. Menarik sekali paparan inisiatif ini, itu ya, yang artinya kemudian Terima semakin kasih. semakin membuka kesempatan lebih banyak orang untuk belajar ya. Meski Mhm. kemudian harapannya juga akan ada dukungan dari apa namanya lingkar-lingkar yang lain kalau kita bicara mau pentahelix atau triple helix atau helix-helix yang lain gitu ya, yang kemudian nantinya secara scaling bisa bisa lebih luas dan semakin banyak orang yang bisa apa namanya lebih normal lagi di dalam menjalani, kalau konteksnya sekarang ya yang paling paling agak betul-betul membuat kita tertantang betul ya education itu ya gitu ya. Bu Puji, supaya apa supaya kita sebagai dosen juga mau mendesain pembelajaran itu jadi lebih nah lebih nah los betul gitu. betul betul. Nah Bu, Tapi banyak kok Pak inisiatif ya. inisiatif semacam ini, saya dengar beberapa artis juga melakukannya. Aha. Kayak Eko Oke. Patrio itu pasang-pasang di Jakarta. Aha. Terus siapa lagi ya? Ada, saya dengar malah organisasinya alumni LPDP itu juga Aha. ada program semacam Bu Puji itu. kan ekspektasinya di apa namanya pedagogical design ya. Apakah kemudian itu juga masuk ke guru-guru yang ada di 7 tempat tadi atau seperti apa sekarang? Itu next step-nya, Pak. Aha. Jadi kita sedang membicarakan tentang pelatihan guru-guru di Kalimantan Barat. Hmm. Tapi saya masih agak harus berpikir keras bagaimana caranya supaya tidak membebani kuota mereka. Hmm. Karena kabarnya kayak seperti kuota 250 itu hanya kepake 2 minggu, itu pun YouTube di blog. Aha.
Jadi ya mungkin nanti salah satunya juga mungkin akan ada bantuan kuota atau gimana lah nanti. Tapi memang itu sudah saya pikirkan, nanti rencananya mau menggandeng teman-teman di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Bu Puji, sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini, kalau ada kawan atau sahabat yang kemudian menyimak video ini dan pengen get in touch ke Bu Puji, kontaknya kemana nih Bu? Apakah kemudian nanti emailnya Bu Puji boleh atau emailnya inisiatif ini bisa kita pasang di video atau seperti apa? Saya selalu bisa dikontak di Facebook, nggih, di Puji Rahayu Surasa, atau di halaman internet untuk belajar yang ada di Facebook. Masih saya juga. Oke. Bu Puji, sekali lagi turut berdoa semoga menjadi jariah Bu Puji dan kawan-kawan betul-betul menjadi inisiatif yang empowering lebih banyak orang nanti insya Allah. Terima kasih sudah berkenan bergabung di Sekolah Teknologi. Saya salah menyebutkan channel, bukan Sekolah Teknologi. Kuliah teknologi. Terima kasih Bu Puji sudah berkenan bergabung memberikan satu perspektif di dalam kita mengkaji tentang bagaimana ICT ini bisa masuk dan menumbuhkan people empowerment ya, menumbuhkan kekuatan masyarakat, menumbuhkan yang kalau kita mau bicara lebih tinggi sampai ke e-gov dan lain sebagainya, tapi diskusi kita masih betul-betul enggak terlalu sampai ke e-gov. Kita diskusinya di bagaimana masyarakat bisa kokoh deh, itu dulu deh gitu ya. Orang pendidikan ngelihat education system kita kayaknya butuh sentuhan kita, yuk bismillah. Masih harus sekali lagi terima kasih Bu Puji. Sama-sama Pak Jarwo. Para sahabat sekalian yang berbahagia, ikuti terus kanal ini. Semoga menjadi sebuah ilmu yang bermanfaat dalam kita kemudian berkontribusi di dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.